Ladies and gentlemen, welcome to Los Angeles, California, the heart of the Golden State where dreams come alive. From the bustling streets of downtown to the scenic views of Malibu, experience the magic of Los Angeles. Enjoy your journey in beautiful California. I can fix that. Los Angeles, kota yang gemerlap dengan kemewahan dan harapan. Namun, di balik gedung dan keindahan alamnya, ada ancaman yang terus menghantui, yaitu kebakaran hutan dan lahan di Los Angeles telah menjadi sesuatu yang menakutkan. Ada yang menyebutkan ini adalah kemurkaan Tuhan. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana semua ini dimulai? Dan mengapa kebakaran ini begitu dahsyat? Mari kita telusuri bersama penyebabnya. Kebakaran di Los Angeles sering terjadi, terutama pada baru-baru ini yang sedang viral di media sosial, di mana kebakaran hutan yang sangat hebat, bahkan sampai memakan korban jiwa. Salah satu penyebab utama adalah angin Santa Ana, angin kering yang bertiup dari gurun menuju wilayah pesisir. Angin ini membawa panas ekstrim, mengeringkan vegetasi, dan menciptakan kondisi berbahaya untuk kebakaran besar. Di Los Angeles, kebakaran seringkali dipicu oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Salah satu penyebab utama adalah musim panas yang kering. Ketika hujan jarang turun, vegetasi berubah menjadi bahan bakar yang mudah terbakar. Dan angin Santa Ana yang bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan tinggi seringkali memperburuk situasi dengan menyebarkan api lebih cepat dari yang tidak bisa kita bayangkan. Namun, kebakaran tidak selalu dimulai secara alami. Aktivitas manusia juga memainkan peran besar, dari kabel listrik yang rusak hingga percikan api dari kendaraan atau alat berat. Penyebabnya bisa sangat beragam. Sebagai contoh, kebakaran Woolsey Fire pada tahun 2018 yang menghancurkan Malibu disebabkan oleh malfungsi pada peralatan listrik milik perusahaan utilitas. As we brace for high fire danger, we have some breaking news about the response to last year's massive Woolsey fire. The report, ordered by LA County, says responders were initially overwhelmed by the speed and impact of that fire. It also talked about how resources were already stretched thin because of other fires and dangerous fire conditions and problems with massive evacuations needed. The fire started last November and burned 151 square miles and destroyed 1,600 structures. We will have much more on this report. Dan kebakaran seringkali menciptakan fenomena yang disebut fire tornado atau tornado api, yaitu pusaran api yang terbentuk akibat angin kencang di sekitar kebakaran. Los Angeles memiliki lebih dari 70% wilayahnya berupa area yang rentan terhadap kebakaran, terutama di perbukitan dan area terbuka. Hutan yang terbakar bisa memakan waktu hingga puluhan tahun untuk pulih sepenuhnya. Vegetasi baru harus bersaing dengan tanah yang rusak akibat panas ekstrim. Faktor lain yang memperburuk situasi adalah urbanisasi. Dengan banyaknya rumah dan bangunan di area rawan kebakaran, api dengan mudah menyebar dari satu properti ke properti lainnya. Ditambah lagi, kebakaran seringkali terjadi di area yang sulit dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran, sehingga respons menjadi terhambat. Kebanyakan kasus adalah dari aktivitas manusia, seringkali menjadi pemicu. Baik itu dari api unggun yang tidak dipadamkan dengan benar, puntung rokok yang dibuang sembarangan, hingga kasus pembakaran yang disengaja. Misalnya, pada tahun 2020, seorang pendaki secara tidak sengaja memulai kebakaran besar El Dorado Fire saat melakukan acara gender reveal. Akibatnya, ribuan hektar hutan hangus dan banyak rumah serta hewan liar kehilangan tempat tinggalnya. Meskipun Los Angeles memiliki salah satu departemen pemadam kebakaran terbaik di dunia, namun dengan kondisi yang semakin ekstrim akibat perubahan iklim, mereka pun sering kewalahan menghadapi kebakaran besar.
Sejak tahun 2000, musim kebakaran di California meningkat hingga 3 kali lebih sering dibandingkan abad sebelumnya. Upaya pencegahan. Untuk mencegah kebakaran, pemerintah Los Angeles telah mengambil berbagai langkah. Salah satunya adalah penerapan teknologi canggih seperti drone dan satelit untuk memantau titik api secara real time. Selain itu, warga juga diimbau untuk membuat zona aman di sekitar rumah mereka dengan membersihkan dedaunan kering dan memotong rumput yang terlalu panjang. Namun, upaya pencegahan saja tidak cukup. Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci penting. Setiap warga harus memahami betapa berbahayanya membuang puntung rokok sembarangan atau meninggalkan api unggun yang tidak sepenuhnya padam. Kebakaran di Los Angeles bukan hanya tragedi, itu juga sebuah pelajaran. Kita diingatkan betapa pentingnya menjaga lingkungan dan mengambil langkah proaktif untuk mencegah bencana. Salah satu langkah sederhana yang bisa diambil adalah dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, seperti tidak membakar sampah sembarangan atau memastikan api unggun benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat perkemahan. Sebagai warga, kita juga bisa berkontribusi dengan mendukung kebijakan yang bertujuan mengurangi emisi karbon dan melindungi hutan. Semakin banyak yang peduli, semakin besar peluang kita untuk mengurangi frekuensi dan dampak kebakaran di masa depan. Kebakaran di Los Angeles mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga alam dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Apa yang menurutmu bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran seperti ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya.